Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Yerusalem disebut sebagai kota suci karena ada 3 tempat ibadah di dalamnya: Masjid Al-Aqsa, Tembok Ratapan, dan Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus sendiri menjadi situs penting bagi umat Kristiani yang ternyata sudah dijaga ribuan tahun oleh umat Islam. Lalu mengapa umat Muslim yang menjadi juru kuncinya? Mengapa bukan orang Kristen itu sendiri? Untuk menemukan jawabannya, tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Saat Islam berhasil menguasai Yerusalem pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Muslim saat itu mengunjungi Gereja Makam Kudus atau Church of Holy Sepulchre. Umat Kristen meyakini bahwa gereja tersebut dibangun di atas makam Yesus dan tempat Yesus disalib. Di gereja itu, Umar bin Khattab bertemu dengan Patrias Pronius yang merupakan uskup tertinggi Yerusalem sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Makam Kudus. Saat masih berada di dalam gereja, waktu sholat zuhur pun tiba. Patrias Pronius lalu mempersilahkan Umar bin Khattab untuk menunaikannya sholat di sana. Tapi sang khalifah menolak dengan sopan disertai alasan yang masuk akal. Beliau berkata, "Jika aku sholat di sini, maka umat Muslim yang lain akan berkata bahwa Umar bin Khattab pernah sholat di sini sehingga lambat laun Gereja Makam Kudus bisa berubah menjadi masjid." Umar bin Khattab pun lebih memilih sholat di luar gereja untuk menghargai toleransi sahabat Rasulullah SAW tersebut. Sang uskup gereja pun memberikan kunci Gereja Makam Kudus itu kepadanya karena tak bisa menolak. Umar pun menerimanya. Beliau kemudian mengamanahkan kunci tersebut kepada salah satu keluarga Arab Muslim bermarga Nusaybah atau Nusaybah. Mereka adalah keluarga yang datang ke Yerusalem bersama Umar bin Khattab. Sampai sekarang, tugas tersebut masih konsisten dilakukan oleh keluarga Nusaybah. Bahkan dijadikan warisan secara turun-temurun. Mereka secara konsisten membuka gereja setiap jam 4 pagi waktu setempat. Begitu juga di hari-hari besar umat Kristiani. Anggota keluarga Nusaybah juga menolak sholat di dalam gereja semata-mata untuk meneladani tindakan Umar bin Khattab. Bekas tempat sholat Umar di dekat gereja itu telah berdiri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Umar. Gereja Makam Kudus pun tetap berdiri kokoh dan menjadi gereja tempat ibadah umat Kristiani. Selain keluarga Nusaybah, keluarga Al-Husaini juga diberi tugas untuk memegang kunci gerbang gereja oleh Sultan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin adalah sultan yang merebut Yerusalem dari tangan tentara Salib pada tahun 1187 lalu. Sultan Saladin tak ingin gereja tersebut dirusak sama seperti di zaman dinasti Fatimiyah yang memerintahkan untuk membakar gereja. Salahuddin memang dikenal sebagai pemimpin yang punya toleransi yang tinggi. Para perempuan Kristen pernah mendatangi beliau untuk memohon suami-suami mereka yang menjadi tawanan perang dilepaskan. Sang sultan pun tergerak dan memerintahkan tawanan-tawanan perang itu dilepaskan. Adab Jawad Jodi Al-Husaini, sang pemegang kunci, menceritakan asal-usul kunci gerbang itu menjadi amanah bagi keluarganya. Saladin memberi keluarga kami kunci ini untuk melindungi gereja. Bagi keluarga kami, ini adalah suatu kehormatan. Namun kehormatan itu bukan hanya untuk keluarga kami, melainkan juga untuk semua umat muslim di dunia. Peran penting dua keluarga tersebut juga diakui oleh Raymond Chohan, seorang profesor emeritus di Universitas Ibrani Yerusalem yang telah mengkaji Gereja Makam Kudus. Pada dasarnya, peran mereka seperti banyak hal lainnya di gereja sebuah tradisi, dan saya pikir hal seperti itu benar-benar merupakan salah satu yang berharga di Yerusalem. Pembagian tugas kedua keluarga tersebut pun telah diatur sejak dulu. Keluarga Al-Husaini memegang kunci gerbang gereja, sedangkan keluarga Nusaybah bertugas membuka dan menutup pintu gereja. Keduanya sama-sama dipercaya untuk melindungi gereja tersebut dari orang-orang yang merusaknya. Bahkan sampai ada kartu namanya. Wajah Nusaybah yang saat itu menjadi penerus tugas suci tersebut dari keluarganya memperlihatkan kartu namanya yang bertuliskan pelindung dan penjaga gerbang gereja Makam Kudus. Sedangkan Al-Husaini punya kartu nama yang bertuliskan penjaga kunci gereja Makam Kudus. Soal kunci gereja, Adab Jodi menjelaskan kalau kunci gereja makam Yesus itu ada dua. Yang satu sudah rusak karena telah digunakan selama berabad-abad lamanya. Yang satunya lagi, yang sekarang dia pegang sudah berusia 500 tahun. Kunci itu memiliki panjang sekitar 20 cm. Di gereja tersebut setidaknya ada 6 golongan Kristen. Mereka adalah Ortodoks Yunani, Ortodoks Armenia, Katolik, Ortodoks Syria, Ortodoks Koptik Alexandria Mesir, dan Ortodoks Ethiopia Tewahedo. Katolik
Katolik Roma, Yunani, dan Armenia memegang 70% kepemilikan gereja. Keenam golongan tersebut sulit menyepakati bahkan hal-hal sepele terkait gereja, misalnya soal pembersihan saja mereka bertikai. Makanya kunci gereja Makam Kudus dipegang umat Muslim. Selain karena amanah, keputusan soal pemegang kunci juga untuk menghindari pertikaian di antara mereka semakin memuncak. Saat gereja dibuka pada pukul 4 pagi, pemuka agama Katolik Roma, Ortodoks Yunani, ataupun Ortodoks Armenia berganti-gantian jadwal yang telah mereka sepakati masuk ke dalam gereja dan membuka pintu-pintu lain. Setelah semua kegiatan di gereja selesai, Wajah Nusaibeh datang kembali ke gereja Makam Yesus untuk menguncinya. The Holy Sepulchre Church berada di area Christian Quarter yang ada di sebelah kiri Jalan Raja Daud atau King David Street. Gereja ini dibangun oleh Santa Helena yang merupakan ibu Kaisar Konstantinus. Ia dipercaya pernah berziarah ke Yerusalem dan menemukan peninggalan salib yang digunakan untuk menyalib Yesus atau disebut juga salib sejati pada tahun 326 Masehi. Cerita inilah yang membuat Santa Helena dihormati oleh umat Katolik ataupun umat Kristen lainnya. Jika dilihat, gereja ini sangatlah megah dari segi arsitektur yang menggunakan model arsitektur kubah, sama dengan bangunan gereja dan masjid yang ada di penjuru tanah suci tiga agama samawi itu. Selain itu, di dalam gereja juga terdapat sebuah edikul yang digunakan untuk melindungi dan memagari tempat yang diyakini menampung jenazah Yesus. Selain untuk beribadah, gereja ini juga sering dikunjungi oleh para peziarah. Mereka akan mencium bongkahan batu yang dikenal dengan nama batu urapan. Batu tersebut dipercaya sebagai tempat jenazah Yesus disiapkan sebelum dimakamkan sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu. Semua aktivitas tersebut diawasi oleh keluarga Muslim yang telah ditugaskan. Selain itu, di dalam bangunan ini ada beberapa makam dari tokoh Kristen seperti Raja Baldwin VI yang merupakan salah satu pejuang dalam Perang Salib Pertama. Ribuan umat Kristen di seluruh penjuru dunia mengunjungi gereja Makam Yesus ini untuk mengenang wafat dan kebangkitannya Yesus Kristus, terutama dalam acara perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Makanya tak salah kalau sampai sekarang gereja Makam Yesus menjadi landmark utama Yerusalem dan terus mengundang banyak peziarah. Gereja Makam Yesus ini juga pernah menjadi sasaran pasukan Israel. Penyerangan itu terjadi saat umat Kristiani sedang merayakan Sabtu Suci. Pasukan Tel Aviv hanya mengizinkan sebagian kecil umat Kristiani untuk berada di sana. Mereka menghalangi akses lalu lintas menuju gereja. Mereka bahkan menyerang orang-orang yang mencoba melewati pos pemeriksaan. Beberapa pendeta Ortodoks Koptik pun menjadi sasaran. Aksi pasukan Israel ini pun lagi-lagi melanggar hukum internasional karena menyerang tempat ibadah. Sahabat beriman, Umar bin Khattab telah mengajarkan kepada kita tentang toleransi antar umat beragama. Berkat Umar dan umat Muslim yang diamanahkan kunci, gereja Makam Kudus masih terjaga sampai sekarang dan menjadi tempat ibadah sekaligus tempat ziarah yang menarik banyak pengunjung. Semoga setelah menonton ini, kita bisa mencontoh dan menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.